Minggu lalu kita belajar motivasi, teori kepribadian, dan juga teori kebutuhan ya. Oke, kita masuk ke value and lifestyle. Kita singkatnya VALS, value and lifestyle. Nah, ini itu dari sumbernya di Ray Hawkins. Ini itu sering dalam consumer behavior ya. Itu ada, dia bilang ada 6 kategori lifestyle, value dan lifestyle-nya. Kita lihat satu persatu ya, lebih jelasnya. Nah, dalam value and lifestyle ini, kita singkatnya VALS ya, jadi lebih gampang mengingatnya. Coba baca dulu. Coba baca dulu Mbak Anggi. Ya, Bu. Yang mana dibaca, Bu? Yang false ini, Bu. Iya, betul. False. 1. Innovators. Bu, bahasa Inggrisnya nggak bagus nih, Bu. Ya, nggak apa-apa. Apa itu, Bu? Sophisticated. Sophisticated. Berpengalaman atau canggih. Encouraging, suka memimpin. Dan harus ingin tahu. Gitu ya, Bu? Iya. Informant, selalu berusaha mendapatkan informasi. Reflektif, selalu berpikir sesuatu. Dan konten bahagia. Belief, literal, sesuai fakta. Loyal, setia, dan moralistik, mengikuti ketentuan moral. Oke, jadi berdasarkan teori ini tentang nilai dan gaya hidup, value and lifestyle ini yang dikemukakan dari Hawkins, ini tahun 2004, dia bilang itu bentuk-bentuk nilai dan gaya hidup atau lifestyle itu ada yang inovator. Jadi yang orang-orang yang inovator ini, dia itu biasanya update ya. Update dia itu lebih canggih, apalagi dengan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi atau inovasi gitu. Lalu dengan tipikal ini dia juga suka memimpin dan suka ingin tahu. Lalu ada yang nilai dan gaya hidupnya itu thinkers. Di sini dia selalu berusaha ingin mendapatkan informasi. Yang thinkers ini dia selalu berpikir, dia itu suka mikir gitu ya. Yang suka berpikir dan dia juga tipikal yang bahagia. Lalu ada believers, ini dia itu biasanya setia dan mengikuti ketentuan moral. Oke. Lanjut Mbak Anggi. Ya, Bu. 4. Achievers, goal-oriented, bertujuan pada pencapaian. Brand conscious, sadar terhadap merek. Dan konvensional, biasa atau umum dianggap masyarakat, mengutamakan citra. Thrift, contemporary, sesaat pada waktu yang sama. Imitative, meniru. Dan style conscious, sadar terhadap gaya berbusana. Lanjutkan sedikit lagi, Mbak. Experience, trend seeking, suka mencari gaya
berbusana, masa kini, impuls langsung bertindak tanpa berpikir konsekuensinya. Dan Shirley King suka mencari keragaman. Make, konsep, bertanggung jawab. Praktikal, suka membuat sesuatu. Dan self-sufficient, mandiri, memberi produk berdasarkan fungsi. Survivors, nostalgic, suka bergembira atau rindu karena masa lalu. Constraint, terlalu dipaksakan. Dan selalu waspada atau berhati-hati. Membeli dikarenakan potongan harga. Sampai keringet dingin saya baca bahasa Inggris nih, Bu. Oke, ya. Jadi ada 8 ya. Selanjutnya itu tadi achievers. Dia ini tipikal yang goal oriented. Jadi dia itu selalu fokus sama pencapaiannya, sama goalnya, gitu kan. Yang achievers ini dia juga karakternya itu brand conscious. Jadi dia itu sadar terhadap merek. Dia itu aware terhadap brand-brand yang tersedia. Dan juga ada yang konvensional, dia itu lebih seperti masyarakat umum biasanya yang mengutamakan citra. Lalu ada juga strippers, yaitu katanya kontemporari atau dia mengikuti sesaat pada waktu yang sama, dia juga meniru, imitatif ya, imitasi meniru, lalu sadar terhadap gaya yang berbusana. Lalu yang berikutnya dalam Pulse ini ada experiencers atau dia trend seeking. Dia ini suka mencari gaya-gaya masa kini gitu ya, khususnya dalam pakaian atau berbusana. Yang experiencers ini dia impulsif. Dia nggak berpikir, ya dia bertindak tanpa berpikir konsekuensinya. Gitu. Lalu suka mencari keragaman. Selanjutnya ada makers. Dia ini lebih bertanggung jawab, lalu juga praktikal, suka membuat sesuatu dan juga mandiri, yang mandiri nih. Dan dia membeli produk berdasarkan fungsi. Lalu berikutnya ada survivors. Ini dia lebih ke nostalgia lah ya. Dia suka yang jadul-jadul sedikit, yang rindu-rindu masa lalu. Lalu waspada dan berhati-hati, dan dia juga membeli dikarenakan potongan harga. Nah, dari value dan lifestyle ini kira-kira kalian masuk yang kategori mana dari yang 8 ini? Kira-kira kalian yang mana ya? Ada yang inovator di sini, di kelas ini? Kira-kira yang paling mirip kalian kemana? Mbak Nanik, kira-kira Mbak Nanik yang mana, Mbak Nanik? Iya, kalau saya kira-kira yang itu, Bu. Mungkin yang agak nostalgia gitu. Yang agak jadul-jadul. Nomor 8. Iya. Oke, yang lainnya? Ya, karena desain rumah saya seperti itu, jadul semua. Oke,
Mbak Nanik dia yang ini ya, lifestyle-nya itu dia masuk kategori yang survivor. Oke. Yang lain? Survivor. Inilah. Pilih dulu salah satu. Bu. Nomor 7, Bu. Nomor 7. Siapa tadi yang jawab nomor 7? Arfi, Hikmah. Mbak Hikmah. Gimana tuh kira-kira Mbak nomor 7? Oh, Mbak lebih bertanggung jawab gitu. Lebih mandiri. Iya, membeli produk berdasarkan fungsi. Yang bener Mbak Hikmah. Kemarin Mbak beli apa sih Mbak, saya lihat. Kan sesuai fungsinya, Bu. Oke. Yang Yang dari Jepang itu, Bu. 6, Bu. Nomor 6, Bu. nomor 6 siapa? Mbak Wina. Nomor 6. Oh, ini apa semua ini? Apa? Suka mengikuti trennya. Maksudnya kayak Apalagi apa sih BTS ya? aja gitu. Enggak suka Korea-Koreaan. Oke, ya. Tapi yang pasti gaya hidupnya itu nanti kalian lihat mana yang lebih dekat ya. Apakah kalian experiencers, makers, survivors, atau sebelum-sebelumnya innovators, achievers, thrivers, gitu ya. Jadi dilihat aja sama gaya hidup kalian. Disesuaikan mana yang lebih dekat. Oke, selanjutnya kepribadian merek. Nah, produsen itu tidak menciptakan kepribadian konsumen. Jadi bukan perusahaan yang menciptakan kepribadian kita, tapi perusahaan ini bisa membuat produk dan memposisikannya dengan kepribadian tertentu. Jadi sebenarnya perusahaan ini pun dia mempelajari dulu ada berapa kepribadian dan gaya hidup gitu ya. Berdasarkan Pulse tadi mereka bisa lihat juga, dan juga kepribadian yang personal, karakternya. Makanya mereka bisa menciptakan barangnya itu memposisikannya dengan kepribadian tertentu. Ya. Jadi dengan demikian konsumen membuat relevansi antara kepribadiannya dengan produk yang dikonsumsinya. Minggu lalu saya sudah pernah tanyakan kepribadian kalian yang bagaimana, apakah kalian suka barang-barang yang bercorak? Ada yang suka barang-barang yang ini enggak? Yang coraknya banyak? Polos aja kali, Bu. Polos. Suka yang polos, Bu. Warna. Suka yang polos. Oke. Hitam gitu aja, Bu. Kalem berarti ya? Kayak mencolok itu kayak jadi pusat perhatian gitu. Malu kayak gitu. Kalem aja. Ya, tapi ada orang yang suka seperti itu. Dia nanti warnanya cerah-cerah, bunga-bunganya penuh gitu kan. Ada memang. Karena dia karakternya sesuai dengan itu. Dan warna, kalau warna kalian suka warna apa aja sih? Hitam. Warna hitam, Bu. Hitam, putih, Biar abu, biru. Anak bumi. Anak bumi. Hitam, biar langsung. Suka semua, Bu. Warna bumi. Mana ada suka semua warna? Pilihlah salah satu, Mbak. Warna ungu. Putih. Nah, ungu. Kalau putih itu gimana sih biasanya kepribadiannya? Purple, Bu, purple. Itu ada artinya kan? Coba kita lihat dulu. Kepribadian warna apa tadi? Putih. Kepribadian penyuka warna putih. Kita lihat dulu kepribadian kalian. Yang penyuka warna putih kalem, yang benar. Tenang, menyukai kerapian dan kebersihan. Tadi hitam ya? Coba hitam. Kalau hitam, Bu. Hitam itu karena biar kalian kelihatan kurus kan? Enggak, Bu. Kayaknya Biar kalau nggak udah cepet pakai kotor, hitam tuh keren aja udah, Bu. Keren ya? Kayak ini Jadi dong, pakai gangster. apa tuh nyambung gitu loh, Bu. Mau bawahnya Gitu. hitam, nanti atasnya apa Hitam gitu kan. berarti menggambarkan kewibawaan. Wih, keanggunan, kehormatan, kekuatan, elegan. Oke. Warna apa lagi? Apalagi warna yang kalian suka? Pink. Biru. Biru, Bu, biru. Biru, Pink. biru. Tulis sekali ya. Pink ini orang Nude. Ceria, biasanya kayak baik hati dan jujur. Benar itu, Mbak Roro.
Warna nude Nude itu masuk ke pink nggak sih? agak apa ya? Warna Prim biru ya. coklat gitu. Coklat-coklatan. Biru, Tulus, tulus, pokoknya tulus. Imajinatif, idealis, penuh kasih, simpatik tinggi, dan komunikatif. Kira-kira benar nggak sih artinya ini dari yang kalian suka-suka ini? betul Bu itu. Betul. Bener Bu, bener. Bener itu Bu, Benar, Bu. bener. Berapa persen? Banget Nanti Bu. bohong. 100%. 100%. 99%. Yang benar kalian. Enggak 100%, Bu. 50% lah ya. Hampir Apa? lah mendekati. Setengah benar lah ya. Setengahnya itu mungkin ya kurang lebih lah ya. Oke, tapi yang pasti itu pun bisa menggambarkan kepribadian ya. Jadi bisa disesuaikan saja. Baca dulu Mbak Nani. Aku nggak bisa Bu, ini akun saya lagi. Oh, siapa yang bisa baca? Baca dulu. Baru siapa yang Saya bisa Bu. Boleh, Bu. Silahkan. Siapa Bu? Siapa? Siapa aja lah yang mau. Oke. Gaya hidup dan komunitas konsumen Indonesia. Karena itu melakukan berbagai macam hobi, kegiatan, bersih di waktu luang untuk memperoleh kesenangan bahkan kesehatan. Misalnya, memelihara binatang, memancing, musik, olahraga, basket, sepak bola, atau futsal, fotografi, dan lain-lain. Kedua yaitu komunitas kelompok konsumen berdasarkan kesamaan hobi, seperti misalnya komunitas motor Vespa, batu aki, mancing, mania, dan lain-lain. Gaya hidup dapat dipengaruhi oleh tren yang sedang terjadi. Oke. Tadi Mbak apa ya yang baca ya? Lawina, Bu. Mbak Wina. Soalnya Ini nanti nggak bisa tadi- bicara lagi, Bu, udah di luar. Oh gitu. Tadi saya mau masuk dari yang sebelah, cuman nggak terhubung gitu. Kalau saya masuk dari sini, kalau saya buka PPT-nya saya nggak bisa lihat nama-nama kalian. Oke. Jadi kalau mau lihat nama kalian saya harus tutup lagi PPT-nya. Saya nggak kepala. Nah, gaya hidup dan komunitas konsumen di Indonesia. Jadi hobi-hobi itu juga bisa mengikuti gaya hidup ya. Kegiatan waktu rekreasi, apa yang dilakukan saat waktu luang gitu, itu juga menggambarkan gaya hidupnya. Dan ini gaya hidup ini bisa membentuk komunitas. Jadi misalkan ada kan komunitas memelihara binatang ya, komunitas anjing gitu kan. Tadinya itu mungkin Futsal. apa Mbak? Futsal. Ya futsal gitu kan. Kalau kalian apa nih komunitas kalian? Komunitas pengajian. Wih, Komunitas rebahan lain? ada nggak sih, Bu? yang lain? Mungkin Komunitas ini, mengerjakan Bu, tugas, Bu. organisasi. Gimana Komunitas itu pecinta komunitas kucing, ngerjain? Bu. Komunitas ngerjain tugas atau komunitas gibah? Tiba. Komunitas menulis ada nggak kalian ikut? Di Taiwan Bu. kayaknya banyak Udah ya. pusing mikirin tugas, Bu. Apa? Nggak ada waktu, Bu. Full Ada pastinya. Pernah ikut tapi nggak selesai. Kok nggak selesai? Iya Bu, macet di tengah jalan Bu karena kesibukan. Tapi yang pasti gaya hidup itu bisa membentuk komunitas ya. Jadi waktu-waktu luang apa yang dia isi dalam waktu luangnya itu bisa juga menjadi komunitas. Kayak di sini contohnya futsal, fotografi dan lain-lain. Komunitas ini itu terbentuk karena kesamaan hobi. Ya hobinya sama gitu, akhirnya membentuk komunitas. Jadi komunitas ini baik ya. Jadi kalau kalian bisa mengikuti komunitas-komunitas yang ada saat ini, itu bisa lebih menyemangati atau lebih kalian aktif untuk melakukan hobinya lah gitu. Karena ada temennya, ada komunitasnya gitu ya, daripada sendiri-sendiri. Iya.
Nah, gaya hidup ini dapat dipengaruhi oleh tren yang sedang terjadi. Kalau sekarang itu mungkin ada beberapa tren-tren itu kayak dulu kalian ingat nggak sih apa yang Pokemon Go yang mencari-cari Pokemon tuh? Oh iya, ingat Bu, Iya, itu betul. Pokemon. Ya, itu tren-tren yang bisa terjadi juga. Itu teman saya itu sampai keliling-keliling dulu ya, dia di Indonesia apalagi keliling-keliling Jakarta hanya mau cari Pokemon gitu kan. Jadi menjadi Itu tren ada yang gitu lah ya. meninggal. Iya, sampai ada yang meninggal juga itu. Iya, ya mungkin karena dia waktu trennya itu nggak apa nggak dipertimbangkan secara baik gitu. Yang itu tren ya harusnya tren yang baik ya. Oke, sekarang kita masuk. Udah selesai ya yang PPT sebelumnya. Pengolahan informasi dan persepsi. Nah, dalam pengolahan informasi itu ada tahapannya. Jadi ketika A menyampaikan informasi kepada B, itu yang pertama itu alurnya seperti ini. Jadi berdasarkan Angel, Blackboard, dan Minyard, nanti kalian ingat ya, gimana tahapan-tahapan pengolahan informasi. Itu dia ada 5 ya. Pertama ada stimulus dulu, itu dalam bentuk pemaparan. Lalu perhatian. Selanjutnya setelah diperhatikan dipahami. Setelah dipahami maka bisa diterima, lalu retensi. Ini sudah mengingat lah ya. Ini akan masuk ke memori gitu. Memori ya kalau sudah sampai di tahapan retensi. Kalau di perhatian, pemahaman dan penerimaan, ini belum tentu dia tersimpan dalam memori, tapi dia sedikit sudah bisa lah sampai ke memori. Beginilah untuk tahapan pengolahan informasi menurut Angel, Blackboard, dan Minyard. Ini dia kemukakan di tahun 1995. Baca dulu Mbak. Siapa yang mau baca? Hikmah, Bu. Saya, Bu. Mbak Hikmah. Ya, Mbak Hikmah baca sampai tahap retensi ya. Layarnya kecil, Bu. Ini dibaca dari atas, Bu. Halo? Iya Mbak, dari atas sampai slide retensi ya. Iya. Tahap pengolahan informasi. Tahap dimulai dari masuknya stimulus atau rangsangan. Selanjutnya, 1. Pemaparan. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan melalui berbagai media agar konsumen bereaksi. Selanjutnya, pemaparan. Pemaparan merupakan kondisi saat konsumen menerima beraneka ragam stimulus. Dilanjutkan, pemaparan yang terus-menerus dan berlebihan akan menyebabkan kebosanan bagi konsumen. Pemaparan. Sensasi. Jika ada pemaparan yang diberikan perusahaan atau produsen menimbulkan reaksi dari konsumen, maka itulah yang dinamakan sensasi. Contohnya, ketika seseorang mencium aroma masakan yang lezat, dia akan bereaksi mengarahkan hidungnya ke arah atau ke sumber aroma. Lalu ada ambang absolut. Seberapa banyak dan seberapa besar intensitas stimulus yang dirasakan oleh konsumen, pemberi pesan harus mengetahui berapa jauh jarak benda yang ingin ditampilkan. Dapat terlihat konsumen dengan penglihatan normal. Ada lagi, Bu? Selanjutnya ada ambang berbeda atau the just noticeable difference threshold. Batas perbedaan terkecil antara dua stimulus yang dirasakan berbeda. Agak lama ya, Bu, ya? Oke, sudah ya, Bu?
Kembali ke slide sebelumnya ya, Bu, tahap pengelolaan informasi. Halo? Oke, makasih Mbak Hikmah. Iya, Bu, Nah, dengan yang pertama tadi itu perhatian. Pemaparan. Belum kembali, Mbak. Tadi masih lanjut. Oke, saya jelasin dulu ya. Nah, yang pertama pemaparan ya. Jadi pemaparan ini bagaimana konsumen bereaksi. Jadi perusahaan berusaha memaparkan informasi melalui berbagai media agar kita sebagai konsumen itu bereaksi gitu. Jadi tapi pemaparan itu juga harus ada batasannya karena kalau terus-menerus nanti jadi berlebihan dan bosan. Kalau misalkan iklan ya, contoh kita lihat iklan aja. Kalau kita lihat iklannya itu saja gitu kan, memang kita akan ingat tentang iklan itu tapi jadi bosan. Pernah nggak kalian bosan lihat iklan? Ya, masih ini aja iklannya gitu kan. Pernah? Pernah, Bu. Pernah. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita untuk informasi yang disampaikan kita bahas melalui iklan. Jadi kalau iklan atau mungkin kalian sering diingatkan majikan ya, diingatkan majikan hal-hal yang sama aja gitu kan. Jangan lupa matikan AC contohnya ya, itu kan informasi ya. Dan setiap hari kalian dibilang jangan lupa matikan AC, bosan juga ya kan. Iya, Gitu. Bu. Jadi sama halnya dalam pemaparan informasi oleh perusahaan, misalkan diskon 50% gitu kan. Kalau dia buat iklan ini setiap saat, itu kita bukan malah jadi bosan gitu, nggak ada lagi yang menarik tentang informasi itu. Jadi itu harus dihindari. Nah, dalam proses pemaparan ada namanya sensasi. Jadi jika pemaparan yang diberikan produsen itu ada reaksi dari kita, maka itulah yang dinamakan sensasi. Jadi contohnya di sini ketika ada aroma masakan dan itu lezat gitu kan, biasanya kita nyari-nyari ya, enak ya, di mana sumbernya gitu. Itu ketika sensasi atau ketika pemaparan yang diberikan itu ada reaksi dari konsumen, itu maka kita sebut dengan sensasi. Nah, dalam pemaparan ini ada juga yang dikatakan ambang absolut. Jadi bagaimana intensitas stimulus dirasakan oleh konsumen. Pemberi pesan harus tahu berapa jarak benda yang ingin ditampilkan agar dapat terlihat konsumen dengan penglihatan normal. Contohnya saat pemasangan iklan apa ya? Apa sih namanya iklan gede itu? Baliho ya? Baliho. Oh iya, baliho. Gambar gede itu ya, Bu, di jalan-jalan. Ya, Yang di jalan raya itu. Nah, untuk membuat iklan-iklan seperti itu harus ada ambang absolutnya. Jadi mereka harus tahu berapa jarak jauh benda yang ingin ditampilkan agar dapat terlihat konsumen dengan penglihatan normal. Jadi jarak normalnya itu berapa? Karena kalau informasinya mereka letakkan sangat sedikit, sangat kecil, gitu kan, misalkan tulisannya sangat kecil, ya yang ada informasinya tidak bisa terlihat atau tidak terbaca, gitu ya. Jadi ambang absolut ini itu harus jarak jauh benda yang ingin ditampilkan itu harus sesuai normal, itu yang dikatakan ambang absolut. Jarak normalnya berapa gitu. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti kayak berhadapan langsung sama iklannya gitu kan. Jadi ini istilah dalam pemaparannya. Yang pertama ada sensasi, itu ketika pemaparannya ada reaksi berarti terjadi sensasi, dan ambang absolut itu jarak jauh benda yang ingin ditampilkan. Lalu ada juga ambang berbeda, ini batas terkecil antara stimulus yang dirasakan berbeda. Jadi ini batas terkecilnya itu berapa gitu. Itu istilahnya untuk ambang berbeda. Lanjut Mbak Hikmah. Mbak Hikmah nanti bacanya sampai ini ya. Slide-nya yang saya berhenti ya. Iya, Bu. Silakan Miss Hikmah. Oke. Tahap pengelolaan informasi. 2. Perhatian. Apakah konsumen memperhatikan stimulus yang dipaparkan perusahaan?
Konsumen memiliki keterbatasan sehingga tidak akan memperhatikan semua stimulus yang diterima. Konsumen menyeleksi stimulus mana yang akan diperhatikan atau perceptual selection dipengaruhi oleh A. Faktor pribadi, yaitu karakteristik konsumen, dan B. Faktor stimulus, yakni ukuran, warna, intensitas, posisi dari stimulus, dan lain-lain. Tahap pengolahan informasi. 3, yaitu pemahaman. Bagaimana konsumen memahami stimulus atau memberikan arti pada stimulus. Dalam pemahaman ada yang pertama A, yaitu figur dan background. Ketika konsumen melihat suatu objek, ia akan melihat objek tersebut dalam perspektif mana? Produsen harus membuat latar belakang iklan atau stimulus yang sangat kontras dengan gambar produk yang dijualnya. Yang B, pengelompokan atau grouping. Kedekatan atau proximity, kesamaan atau similarity, dan kesinambungan atau continuity. Yang C ada closure. Konsumen akan berusaha memahami suatu objek dalam arti yang utuh, meski di dalam objek tersebut ada bagian yang tidak lengkap. Selanjutnya, tahap pengolahan informasi. Yang 4, penerimaan. Bagaimana konsumen menyimpulkan suatu objek yang diamati? Persepsi konsumen merupakan output dari penerima konsumen akan stimulus. Penerimaan merupakan persepsi konsumen akan suatu produk. Ketika percaya akan persepsi produk itu bagus, maka akan membelinya. Selanjutnya, tahap pengolahan informasi. Yang kelima, ada retensi. Bagaimana output dari pengolahan informasi masuk ke dalam memori jangka panjang atau long-term memory. Retensi. Cara agar konsumen mengingat informasi atau stimulus. Yang pertama, yang A, ada rehearsal, yakni stimulus diberikan berulang-ulang agar cepat diingat. Yang B, ada encoding, yakni pemilihan kata atau gambar yang memudahkan konsumen untuk mengingat stimulus. Oke, nah itu tadi ya untuk tahapan pengolahan informasi. Kita lihat lagi. Nah, selanjutnya dari pemaparan itu dilanjutkan dengan perhatian. Jadi perhatian ini apakah konsumen memperhatikan stimulus atau informasi yang dipaparkan oleh perusahaan. Namun perlu diingat kalau konsumen atau kita individu itu punya batasan ya. Jadi kita nggak bisa memperhatikan semua stimulus yang diterima, nggak bisa semua diterima gitu. Sama ketika dalam belajar gitu ya. Ketika sudah saya paparkan, apakah kalian memperhatikan gitu ya, memperhatikan informasi atau perkuliahannya, dan apa yang bisa kalian perhatikan gitu. Nggak semua dari modul 1 sampai 8 yang saya jelaskan, mungkin ada beberapa yang bisa kalian pahami, tapi nggak semua bab gitu ya. Karena memang ada batasannya. Ya. Nah, dalam dunia sehari-hari, itu konsumen itu bisa menyeleksi mana yang akan diperhatikan. Ini biasanya dipengaruhi oleh faktor pribadi, yaitu karakter kita, lalu stimulus yang diberikan. Contohnya iklan. Ada nggak iklan yang kalian ingat? Ada. Iklan apa? Oreo, Bu. Ah, itu gimana Oreonya? Dijilat, diputar, dijilat, dicelupin, Bu. Oke, iklan lain? Apa ya? Itu Ada aja yang sih kalian banyak. ingat. Ah, setiap hari kalian nonton iklan. Nah, ada kok.
Dulu Mana pas Mbak? waktu aku kecil itu yang itu apa sabun cuci itu yang dagdikduk daya itu, daya Hah? yang rambutnya warna-warni itu. Nah, Hah? itu aku ingat. Ya, dagdikduk daya gitu kan. Oh, Itu. Ya, padahal itu jarang loh diingat ya kan, tapi Mbak U dia ingat ya. Oke, iya, bagus. Yang lain? sama banget. Kenapa Mbak Uun, Mbak Uun apa Mbak Uun? Uun. Kenapa Mbak bisa ingat iklan itu? Pertama yang pembawa iklannya itu kan artisnya itu rambutnya warna-warni kayak gitu. Tapi nggak tahu siapa Berarti namanya. warna ya? Wajahnya Berarti itu karena masih warnanya ya? iya, wajahnya memang masih ingat lagi. Terus dari kata-katanya dagdikduk daya gitu kan. Itu sabun kayak rinso kayak gitu. Cuman kan ininya daya dulu itu yang lagi boomingnya. Tahun berapa itu, Kak? Iya itu makanya dari aku umur berapa gitu kan dari SMP apa dari berapa Kayaknya aku gitu. nggak tahu deh. Udah Tahun lama. nggak enak lah Kayaknya pokoknya. aku SD deh. Beda Kayaknya beda aku SD generasi deh. nggak? SD ya. Aku nggak tahu. Oke. Tapi yang Ingat pasti gitu itu dagdikduk daya. sekian lama, sekian tahun Mbak Uun masih ingat loh. Karena Mbak Uun itu dia tahap informasinya sudah masuk ke retensi. Iya. Jadi itu sudah masuk ke long term memory ya tadi. Jadi informasi itu sudah melekat dalam memorinya Mbak Uun karena dia menerima informasi itu sudah sampai ke tahapan yang paling akhir gitu. Nah, jadi gimana kira-kira biar informasi itu bisa diingat konsumen gitu ya, termasuk brand. Mungkin kalian juga melihat banyak brand, tapi kalian juga nggak bisa ingat semua-muanya gitu kan. Karena mungkin ada beberapa yang menarik yang bisa diperhatikan. Pertama dari stimulusnya yaitu ukurannya, warnanya. Coba kita lihat ya. Nah, iklan yang kalau misalkan mereka masih buat iklan seperti ini, kira-kira kalian menarik nggak melihatnya? Enggak, Bu. Hitam putih warnanya. Hitam putih ya. Jangankan iklan, gambar-gambar yang dikirim lewat sosmed pun, kalau foto kalian bisa berfoto hitam putih gitu kan, nggak menarik. Zaman Sekarang, dulu banget. iya, sekarang iklan itu pakai animasi 3D. Nah, gini nih. Kalau kayak gini pasti kalian langsung menarik perhatian kalian, benar nggak? Dibanding yang dia hanya gambar. Sekarang ini singanya pun bisa keluar, gitu kan? Iya. Iklannya itu pun singanya udah hampir keluar, gitu. Karena memang mereka membuat dia sampai pakai 3D, gitu. Nih, tangan si Oma di LV udah sampai keluar, gitu kan? Tapi yang pasti, itu stimulus ya, mulai dari ukuran, warna, intensitas, posisi, itu semua dibuat harus menarik perhatian. Jadi gimana biar iklan-iklan ini bisa menarik perhatian konsumen. Ini Pokemon. Ya. Nih, iklan yang seperti ini yang bikin banyak orang kepo. Kan? Menarik nggak kira-kira? Kira-kira ini bakal menarik perhatian kalian nggak kalau kalian lewat jalan ada iklan seperti ini? Langsung lihat atas terus, Bu. Ya, nggak lihat jalan lagi gitu kan, hampir kesandung. Lihat atas terus gitu. Nah, selanjutnya, bagaimana konsumen bisa paham arti dari stimulus itu gitu. Jadi setelah dipaparkan, diperhatikan, kira-kira paham nggak gitu ya? Apakah informasi yang disampaikan itu bisa diartikan dengan baik atau bahkan salah arti gitu, karena pernah nggak kalian nonton iklan tapi kalian nggak paham itu maksud iklannya ngapain gitu kan? Pernah nggak kalian lihat iklan seperti itu? Pernah, Bu. Pernah ya?
ada iklan gitu kan, tapi nggak ngerti maksud iklannya itu apa gitu. Iklan Contohnya ada rokok, Bu. iklan gimana tuh? Rokok. Gimana iklan yang susah dipahami, Mas Asep? Iklan rokok, Bu. Nggak nyambung. Iya ya, nggak ada orang rokoknya ya. Oh, videonya nggak nyambung gitu kan. Dia mau ngapain gitu. Kadang mobil di jalan Nah, apa ini gitu, nih tahu-tahu contohnya. jarum gitu. Kira-kira kalian paham nggak maksud iklannya ini ngapain? Ngebuka permen? Permen Bukan. kan? Tahu, Bu, Nah, nggak kan, tahu maksud ini. kita memang perhatikan kan. Ini info yang mereka sampaikan lewat sini, tapi kita perhatikan, tapi paham nggak maksud iklannya apa? Enggak ya? Cerdas. Ini iklannya niatnya cerdas banget, tapi susah untuk dipikirin beli produknya gitu. Ini itu dia untuk leher, permen untuk leher. Jadi tadinya dia kayak terasa tercekik kan. Oh iya, lega gitu ya. Setelah minum ini jadi lega gitu. Tapi kan siapa yang tahu? Kan orang susah mengartikan ini sebenarnya. Ya kan? Iya sih. Contohnya ini. Kalau kalian lihat iklan ini kira-kira ngapain nih? Penjaga Ada yang gawang. tahu? Ada yang bisa ini nggak? Nebak-nebak aja lah, nebak-nebak aja. Apa ya? Semangat kali ya, nggak tahu. Saya pun nggak tahu gitu kan. Ini Adidas ya, ini Adidas. Penjaga gawang. Sepatu, Bu. Hah? Oh, merek sport. Sepatu. Penjaga gawang gitu. Merek sepatu. Menurut saya. Tapi saya nggak tahu, ini saya baru lihat juga. Iklan ini bilang brand ini itu kayak kuat mungkin, bahkan bisa sampai memutar apa nih? Apa yang namanya nih? Biang lala gitu. Nah ini nih, gimana nih? Nah, itu McD ya. Iya, apa nih maksud iklannya? Itu kayak kentang itu kan yang maksudnya Kalau aku McD malah lihatnya kayak zebra cross. bagus, tapi kayak wujudnya kentang gitu yang kuning. Ini French fries ngapain iklannya kayak gini nih? Dia mau bilang McD itu kenapa? McD itu di jalan gitu. Oh, Ya kan? gitu. Jadi Mbak. Mengenalkan aja sih mungkin. Ya, jadi ini pasti ada artinya. Bahkan nggak semua orang bisa tahu gitu kan. Nah, yang pasti iklan, contohnya informasi yang disampaikan, kita memang sudah dipaparkan dan kita perhatikan, paham nggak gitu kan. Jadi gimana konsumen bisa paham tentang stimulus yang diberikan. Bahkan banyak yang salah arti juga. Jadi sayang sekali kalau misalkan sudah seperti ini kita nggak paham ini maksudnya ngapain gitu kan. Nih. Gitu ya, banyak iklan-iklan yang sebenarnya dia kreatif tapi nggak semua orang bisa paham. Yang formula tadi tuh saking kuat giginya itu, Bu, jadi bisa ngeremuhin. Saking giginya kuat, billboard pun bisa digigit gitu ya. Oke, ya, tapi yang pasti gimana informasi yang disampaikan itu bisa dipahami. Yang pertama itu mulai dari figur dan background-nya, jadi ketika konsumen melihat objeknya itu bisa jelas perspektifnya. Karena nanti ini harus fokusnya di mana gitu ya, background-nya yang mana, fokusnya di mana. Lalu latar belakangnya buat yang kontras dengan produk yang dijual. Coba ya.
Nah, ini coba kalian lihat. Apa yang kalian lihat? Aduh. Apa yang kalian lihat di sini? Gambar apa? Katak, Bu. Kuda. Kuda. Ada yang bilang kuda, ada yang lain. Emang ada kudanya? Emang ada kudanya? Coba deh. Katak. Psikologi gitu ya? Apa tes gitu ya? Kuda dari mana sih lihatnya? Dari angle mana kak kuda? Ayo coba dilihat lagi dari angle mana. Kuda dari angle mana kak Asep? Katak ini Dari ya. bawah ke atas. Dari Budina nulis kuda dan katak. Itu Kalau iya. HP-nya dimiringin itu kuda loh. Nyontek, Kalau HP-nya nyontek. dimiringin. Aku nggak bisa Ya. lihat kuda sama Miringin. sekali loh. Aku nggak bisa Miringin lihat coba. kuda sama sekali. Nah, jadi Dimiringin, ini bisa dua objek gitu ya. Kak. Itu kelihatan kuda bener deh. Ini Ada kuda. satu sisi ada kuda, satu sisi ada katak, Bu. Pertama katak. Kok bisa ngelihat katak? Kalau dimiringin lagi kuda, kepala kuda. Kalau gini, kalau dimiring lagi gitu Coba kan. coba. Ini, Kepala kuda. Oh itu iya penting. iya kuda kepala kuda bener-bener. Udah dapat. Udah Bu. Dapat. Lola banget ya Bu ya. Iya. Artinya loh. Fokusnya Kita di lihat mata katak soalnya kalau fokusnya ke bawah ini. Kita lihat dulu artinya ya. Tadi kalian lihat katak atau lihat kuda yang duluan gitu ya. Coba artinya apa Bu? Kita sih bukan mau bahas ini, tapi kita lihat aja dulu artinya ya. Aduh artinya apa ya? Ini kayak Saya waktu aku training di Indomaret loh. Oh gitu. Ah masa sih? Iya. Masa sih? Masa. Iya 2011. Bohong bohong Aku panah kau ya. Kodok. Ini baca dulu. Jika Kalau hewan yang pertama kali kamu lihat adalah kodok, maka tandanya kamu adalah orang yang tidak suka menghindari konflik. Kamu selalu Arti suka yakin berantem pada gitu. dirimu sendiri dan selalu berusaha untuk mempertahankan ide yang kamu miliki. Kamu selalu optimis dan bergerak maju untuk mencapai tujuan dan cita-citamu. Asik. Kalau yang kuda Bu, coba Bu. Ini Mas Asep nih ya, Mas Asep tadi. Jika hewan yang pertama Lanjut kali dulu ini. kuda adalah Oke, kuda. Jika hewan yang pertama kali kamu lihat adalah kuda, maka tandanya kamu adalah orang yang introvert dan pemalu. Kamu Iya, bisa benar. tiba-tiba memiliki ide-ide dan pendapat yang baik, lalu setelahnya kamu menutup rapat-rapat dirimu karena kamu terpengaruhi oleh pendapat orang lain. Kamu harus belajar untuk mengekspresikan diri dan berani mengungkapkan pendapat serta ide-ide yang kamu miliki. Ini adalah salah satu cara agar kamu bisa merasakan kekuatan dalam diri kamu yang memiliki. Tapi kalau soal argumen, Kak Haji ini orangnya Saya antusias. pemalu, Bu. Enggak loh. Padahal enggak dia apa. Enggak malu. Tadi pertama kali lihat kodok, Bu, tapi kayaknya nggak 100% bener. Iya, kalau lihat dua-duanya gimana, Bu? Lihat kodok terus dimiringin lihat kepala kuda. Yang ambil duluan, fokus. yang lebih dulu Cenderung dilihat. Jadi yang kita nilai yang lebih dulu dilihat. Jadi Kayaknya Desi komplikasi. Otaknya langsung Iya, arah Anifa ke sana duluan. Ya. Itu yang kita perhatikan. langsung Oke. Nah, itu tapi yang pasti kita masuk ke sini tadi ya. Nah, itu kan susah ya membedakan mana objeknya, mana background-nya. Jadi ada perspektif yang mana dulu gitu. Jadi di sini harus jelas. Jadi dalam iklan itu harus jelas yang mana objeknya, yang mana mau difokuskan, yang mana background-nya. Jadi dia harus dibuat kontras. Karena kalau tidak nanti perspektifnya bisa berbeda, gitu ya. Jadi nanti bisa ada dua perspektif dalam mencoba memahaminya. Jadi dalam memberikan informasi itu, apalagi iklan, itu harus benar-benar dijelaskan yang mana fokusnya. Gitu. Lalu bisa pakai pengelompokan, kedekatan, proximity, kesamaan, dan kesinambungan. Kalian pernah lihat apa? Ada brand lain selain Oreo? Ada, Bu, itu roti kelapa. Bukan. Yang pernah nggak kalian salah beli? Saya pernah salah beli loh. Ini nih, Bu, ada Oreo. Ada Oreo. Terus Rodeo. ada itu Bu, apa sih namanya? Yang mirip-mirip itu kan? Togo. Terus, Ya. Terus ada lagi waktu Nexstar udah ada Nexstar. Ya. Togo itu ada juga. KFC, CFC.
RFC. Nah, coba kalian lihat ini, KFD, Oh iya. KFC, ya kan? Ini semua mirip-mirip KFC. Tahu kira-kira kalau kalian pergi ke sini bisa nggak kalian bedakan dengan Kalau lapar sih enggak ya. kalau lapar enggak kan? Cuma mirip gitu kan. Orangnya pun merah putih, cuman orangnya beda ya. Ini udah nggak kayak si uncle ini. Uncle KFC itu ini ya. Iya. Itu ada yang ketawa anjing. Ini ngakak dia. OFC. Iya. Ya, gitu. Jadi ini OMC sambil lebih ketawa. ke similarity lah ya. Jadi ada kesamaan. Gitu. Mirip nggak mereka kan kira-kira? Iya, mirip semua. Lalu closure. Ada bagian yang tidak lengkap, tapi kita bisa memaknainya secara lengkap. Konsumen berusaha memahami objek dalam arti yang utuh. Oke, selanjutnya ketika sudah dipahami, kita akan menerima informasi itu. Kita menyimpulkan objek yang sudah diamati, lalu bagaimana stimulusnya, dan juga bagaimana persepsi kita dari menerima informasi itu. Apakah kita percaya akan produknya atau tidak, apakah akan beli produknya atau tidak. Selanjutnya masuk ke retensi nih. Ketika kita sudah mengingat dalam jangka panjang untuk informasi atau stimulus yang diberikan tadi. Jadi kalau sudah masuk sampai ke retensi, seperti iklan si Mbak Uun tadi, iklan daya ya, sampai sekarang udah berapa tahun, belasan tahun mungkin dia masih ingat gitu. Jadi itulah yang diharapkan ketika stimulusnya itu bisa sampai ke tahap retensi. Kira-kira kalau pelajaran perilaku konsumen yang saya ajarkan ini, kalian informasinya masuk ke tahap mana? Kalau kelas ini, kira-kira kalian informasinya, kuliahnya itu masuk ke tahap mana nih? Penerimaan. Penerimaan aja, nggak sampai retensi. Retensi. Kalau memori, memori, kalau sekarang, kalau nanti kadang lupa-lupa ingat gitu, Bu. Masa sih langsung kalian lupakan? Ya, enggak juga sih. Retensi, Bu. Enggak yang Tapi Kak, kayak Kak Uun gitu sampai lama gitu. Kalau Ya nggak tahu nanti nih. langsung masuk ke retensi lah. Kalian Retensi, harus ingat ya. kan. Nanti Kalau- lagi mau ujian gitu kan. Kalian harus ingat informasi. Oh kemarin Bu Dinarti bahasnya ini semuanya udah luar kepala gitu kan. Senang saya. Amin. Amin. kalau materi yang dipakai contoh-contoh itu bisa masuk ke retensi, Bu. Kayak Oh, materi gitu. yang dipakai contoh-contoh, iya, kayak iklan-iklan gitu. Itu bisa keinget sampai jangka panjang. Kayak Tapi misalkan nggak sepenuhnya. diferensiasi itu kan yang restorannya berbeda gitu ya. Itu kan materinya kita ke diferensi, tapi pakai produk pengenalan materinya itu jadi bisa keinget jangka panjang. Kalian kalau memori kenangan-kenangan sama mantan aja diingat terus sampai berapa tahun gitu kan, nggak move on, masuk retensi semua ya kan? Iya, Kalau sama kayak pelajaran- Ibu. Hah? Sama kayak Ibu juga. Kalau pelajaran saya katanya sampai ke penerimaan aja. Ya, jadi kalau boleh Sebagian. sampai retensi ya. Jadi kalian harus ingat informasi atau kuliahan pelajaran ini dalam jangka panjang, oke? Materi tertentu, Bu. Kadang ada yang nggak semuanya. Dipilih-pilih gitu ya. Oke, itu dia untuk tahapan pengelolaan informasi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5. Ya. Jadi ada pemaparan. Ini semuanya berkesinambungan ya. Jadi nggak bisa terskip, nggak bisa terlewatkan satu persatu. Karena kalau terlewatkan berarti dia belum full di sana. Jadi nggak bisa sampai masuk ke retensi kalau nggak diperhatikan gitu. Nah, gimana caranya agar konsumen bisa mengingat informasi atau stimulus? Yang pertama bisa pakai rehearsal. Itu stimulusnya itu diberikan berulang-ulang biar cepat diingat, atau encoding. Itu pemilihan kata yang memudahkan konsumen untuk mengingat. Jadi ada kata kuncinya yang bisa diingat gitu.
Kalian tahu iklan ini enggak? Apa? Kayak tadi itu ya Bu yang aku sebutin. Jadi ada kata kuncinya gitu kan. Contohnya, Indomie seleraku. nah iya, seleraku. Bisa Jadi kata satu kuncinya Indomie pikiran ya. seleraku. Untung nggak satu apa? Iya. Jadi kan kata itu kan bisa memudahkan kalian untuk mengingat iklannya kan. Iya. Kalau Yakult gimana tuh Yakult tuh? Dia kasih Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. hafal banget Mbak iklan-iklan ya. Paling Kalau iklan aja masuk retensi semuanya ya. iya. Banyak nonton TV. Oke, nah ya kalau belajar juga boleh ya. Misalkan kalian kuliah itu diulang-ulang aja, rehearsal dulu. Jadi pelajaran habis kelas ini nanti malam diulangi lagi, dibaca ulang lagi biar kalian ingat. Jadi masuk informasinya itu masuk ke retensi. Atau kalian ambil kata kuncinya. Kadang kita mau menghafal sesuatu itu jangan dihafal semua pengertiannya. Nah, diambil aja kata kuncinya gitu ya. Contohnya, jadi kalian nggak harus menghafal kata per kata. Contohnya retensi gitu kan. Ingat aja retensi ini long term memory gitu. Berarti dia masuk ke informasi yang sudah bisa diingat dalam memori jangka panjang gitu. Jadi pengertian-pengertian di sini pun, pengertian-pengertian ini pun kalian ambil kata kuncinya aja gitu. Jadi jangan kalian hafal semuanya ya kan. Itu tadi dia masuk ke encoding ketika kalian memilih kata atau gambar yang memudahkan kalian untuk mengingat. Gitu. Ini bagus nih kalau misalkan kalian mau mengingat sesuatu. Saya juga kalau hafalan dulu kayak gitu. Banyak teori-teori kan. Ujian teori apa gitu kan. Saya ingat aja kata kuncinya. Karena banyak yang mau diingat. Iya. Oke. Lanjut Mbak Hikmah. Baca dulu. Lanjut, pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen merupakan semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen, menurut Sumarwan tahun 2011. Kategori pengetahuan. 1. Pengetahuan kognitif. Pengetahuan yang berhubungan dengan ranah kemampuan berpikir, menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Contohnya, pengetahuan konsumen tentang tempe terbuat dari kedelai. Yang kedua, pengetahuan objektif dan subjektif. Pengetahuan objektif dapat dinilai dari benar tidaknya suatu pengetahuan. Misalnya, seseorang mengatakan Gunung Pangrango terletak di Jawa Tengah, maka pendengar dapat menguji jawaban dari pernyataan tersebut. Pengetahuan subjektif cenderung sulit diukur. Misalnya, seseorang menyatakan, "Saya tahu banyak akan Gunung Pangrango," maka pernyataan tersebut cenderung sulit diukur. Next, pengetahuan produk. Pengetahuan produk adalah pengetahuan akan suatu produk. Biasanya terdiri dari pengetahuan akan karakteristik produk, pengetahuan akan manfaat produk, dan pengetahuan mengenai kepuasan yang diberikan produk kepada konsumen. Kategori. Oke. Mbak Uun, ini Mbak Uun angkat tangan. Gimana Mbak Uun? Resign dari tadi itu, Bu. Oh, maaf Bu, maaf Kepencet. tadi agak lagi di jalan ya. Kepencet. Oke. Nah, selanjutnya, kita masuk ke pengetahuan ya, pengetahuan konsumen. Kalau dikatakan pengetahuan konsumen itu berarti informasi yang dimiliki konsumen mengenai produk atau jasa. Kalau saya bilang, apa yang kalian ketahui tentang Nike lah, Nike. Apa yang kalian ketahui tentang Nike?
logonya, Bu, yang Hah? bentuknya apa, checklist itu ya. Oke, terus apanya lagi? Terus apa lagi? Itu terbuat Biasa dari dipakai negara buat mana? olahraga. Dibuat di negara mana? Vietnam. Kalau manufakturnya itu ada di beberapa negara ya, ada di China, di Indonesia juga ada ya, di Vietnam juga ada, ya kan? Harganya di kisaran berapa? 1 jutaan. Terus jenisnya apa aja? Misalkan untuk sepatu, dia itu ada jenisnya apa aja? Sport. Yang ini apa? Dia ada Nike Air, Air Jordan Nike, lah, ya, yang lain. Nike Jordan. Mehong. Ya, gitu ya. Jadi informasi ini yang kalian ketahui itu yang dikatakan dengan pengetahuan konsumen. Jadi apapun informasi yang terkait dengan produk atau jasa tersebut, mau itu produksi dari negara mana, harganya apa, bahannya apa, itu yang dikatakan dengan pengetahuan konsumen tentang produk tersebut. Mau itu masa expired-nya kapan, bahan bakunya apa, itu yang pasti informasi itu yang kalian ketahui, itulah masuk ke pengetahuan konsumen. Nah, kategori pengetahuan itu ada yang kognitif. Ini ketika kita menghafalnya ya, menghafal, memahami, mengaplikasi. Jadi dia yang berhubungan dengan otak lah biasanya kognitif ya. Contohnya tempe itu terbuat dari apa? Dari kedelai gitu kan. Informasi ini masuk ke kognitif. Kalau yang objektif itu dia yang dinilai dari benar atau tidaknya gitu. Kalau subjektif dia personal ya. Jadi ini berdasarkan subjek tertentu atau orang tertentu personalnya. Ketika dia bilang saya tahu banyak tentang Gunung Pangrango gitu kan, ya itu nggak bisa kita ukur. Contoh yang subjektif ini juga tentang kecantikan gitu ya. Kecantikan itu kan mungkin menurut saya cantik, menurut orang lain belum tentu cantik gitu kan. Menurut saya bagus, menurut gitu. Jadi itu nggak bisa diukur, sulit untuk diukur kebenarannya gitu. Hidungnya kalau mancung. dia subjektif. Kalau objektif dia memang sudah realnya gitu kan, tidak atau benar atau tidak gitu. Jadi dinilai benar tidaknya itu bisa dilihat dengan jelas. Kalau saya bilang ibu kota Taiwan itu Taipei, ya itu ya memang pengetahuan objektif, ya memang dia benar kan. Oke, selanjutnya pengetahuan itu biasanya itu bisa karakteristik produk, manfaatnya. Apa manfaat ini? Apa namanya? Susu gitu. Biasanya manfaat susu ini apa ya? Untuk tulang ya. Untuk tulang. Menambah kalsium. Menambahkan kalsium gitu ya. Jadi yang pasti manfaatnya juga semua yang berhubungan dengan produk itu masuk ke pengetahuan produk. Nah, selanjutnya persepsi resiko. Mbak Hikmah lah dulu pembaca kita hari ini. Lanjut dulu Mbak Hikmah. Persepsi risiko. Ketidakpastian atau konsekuensi manfaat atau yang dirasakan setelah membeli atau mengkonsumsi produk. Persepsi risiko dibedakan menjadi 1. Resiko fungsi. Ketika seseorang konsumen membeli produk HP merek tidak terkenal, maka akan memiliki feeling, jangan-jangan HP tersebut tidak berfungsi. Yang nomor 2, risiko keuangan. Konsumen merasa jika membeli HP baru akan merasa jangan-jangan tidak bisa membayar angsuran kendaraan bermotor di bulan ini. Yang ketiga, risiko fisik. Seseorang konsumen menggunakan kosmetik merek yang belum dikenal akan merasa mungkin wajahnya akan menjadi iritasi. Yang keempat, ada risiko psikologis. Dikarenakan membeli suatu produk yang dikhawatirkan memiliki risiko fisik atau misalnya wajah iritasi, maka konsumen akan merasa malu memiliki wajah yang iritasi.
Yang kelima, ada risiko sosial. Konsumen akan merasa disisihkan dari lingkungan sosial, misalnya dikarenakan memiliki wajah yang iritasi. Yang keenam, risiko waktu. Jika menggunakan produk yang keliru, misalnya membuat wajah iritasi, maka konsumen akan menghabiskan waktu untuk pergi ke dokter. Yang ketujuh, risiko hilangnya kesempatan. Ketika konsumen misalnya menghabiskan waktu ke dokter, maka akan kehilangan kesempatan untuk melakukan aktivitas lain yang juga penting. Oke, selanjutnya ada resiko ya, tapi ini persepsi resiko, yaitu konsekuensi manfaat yang dirasakan ketika membeli atau mengkonsumsi satu produk. Yang pertama itu di sini kita bisa lihat persepsi resiko itu resiko fungsi. Jadi mungkin ada resiko kalau kita beli handphone tidak brand terkenal, mungkin nanti handphonenya 1 tahun sudah rusak atau baterainya cepat lowbat gitu kan. Jadi kita melihatnya itu resikonya itu dari fungsinya gitu ya. Coba kalian buat dulu contoh resiko fungsi. Jadi kalian mau mengkonsumsi atau membeli satu produk tapi kalian memikirkan konsekuensi dari fungsinya. Membeli apa ya? Apa aja beli sesuatu tapi kalian pikir nanti fungsinya seperti ini gitu. Membeli baju di Shopee. Bukan baju apa bermerek gitu. Nanti takutnya bahannya jelek gitu. Ukurannya nggak pas. Kalau bahannya itu beda lagi. Ini fungsinya itu mungkin Fungsi. tadi kalian membeli itu tidak sesuai fungsi. Itu yang Ya, kalian mungkin takutkan. ini Bu, berarti mungkin nanti takutnya ukurannya nggak sesuai gitu kalau beli ukurannya nggak sesuai gitu mungkin ya Bu. Kosmetik bisa ya. Jadi kalian beli kosmetik tadinya kan mungkin mau buat wajah cerah gitu ya. Tapi nanti kalau kita beli brand yang nggak terkenal, takutnya nanti malah jadi jerawatan gitu. Bukan yang mau buat mulus yang berdasarkan fungsinya tadi mengecilkan pori-pori. Tadi katanya kan dia mau mengecilkan pori-pori, tapi nggak sesuai gitu. Itu bisa kita juga masuk contoh. Atau sampo. Tadinya kita mau beli sampo tertentu karena katanya mengatasi kerontokan, tapi ternyata tidak sesuai fungsinya. Takutnya nanti bukan mengatasi kerontokan, malah jadi ketombe gitu apa yang lain. Tapi yang pasti kita melihat dari fungsinya ya. Contohnya seperti itu. Pernah nggak kalian seperti itu? Mau beli sesuatu, beli nggak ya nanti, tapi nanti tidak sesuai dengan apa yang dituliskan gitu. Tadinya fungsinya menguruskan perut gitu kan, melangsingkan perut. Beli nggak ya? Takutnya nanti setelah diminum malah tidak sesuai fungsi gitu. Gitu ya. Jadi itu masuk ke resiko fungsi. Selanjutnya resiko keuangan. Jadi contohnya di sini kalau beli HP baru nanti gimana bayar cicilannya gitu. Ini dia memikirkan dari resiko keuangannya. Oh ini fisik tadi kosmetik ya. Jadi kalau nggak brandnya belum BPOM atau belum terkenal gitu kan, yang racikan-racikan atau mungkin gimana nanti efeknya gitu, yang terhadap fisik. Jadi ini terhadap fisik ya. Atau mungkin obat-obatan gitu kan, yang memang memiliki resiko terhadap fisik. Atau makanan, ini biasanya yang memiliki resiko terhadap fisik. Lalu risiko psikologis, contohnya nih beli satu produk punya resiko fisik, contohnya wajahnya iritasi, ya biasanya kan jadi nggak pede gitu kan, jadi ada resiko psikologis juga di situ. Kalau wajahnya jadi kemerahan ya jadinya nggak pede gitu kan, ada resiko psikologisnya. Lalu risiko sosial, bisa jadi konsumen merasa disisihkan dari lingkungannya karena tadi wajahnya iritasi. Lalu risiko waktu, kalau salah beli produk, buat wajahnya iritasi, makanya dijual harus pergi ke dokter. Habislah waktunya.
Tadinya dia bisa kuliah gitu kan, tapi harus buat janji ke dokter di hari Minggu gitu. Contohnya lagi berikutnya, resiko hilangnya kesempatan. Ketika konsumen menghabiskan waktu ke dokter, dia hilang kesempatan untuk aktivitas yang lain gitu. Jadi banyak resiko jenis-jenisnya ya, persepsi resiko. Jadi resiko itu biasanya yang kita tahu kan selama ini keuangan ya. Nanti gimana uangnya gitu. Ternyata setelah kita pahami ada persepsi resiko itu dibagi dengan 7. Oke. Lanjut dulu Mbak Hikmah. Sedikit lagi nih PPT kita. Baik, Bu. Pengetahuan pembelian. 1. Pengetahuan untuk mendapatkan sebuah barang atau jasa. 2. Terdiri dari pengetahuan tentang toko dan lokasi produk di mana konsumen membeli produk. 3. Transaksi penjualan dapat dilakukan di toko konvensional atau tradisional maupun toko online. 4. Sistem pembayaran pun semakin berkembang pesat, berbasis teknologi informasi seperti menggunakan m-banking, e-banking, GoPay, OVO, e-money, dan lain-lain sebagainya. Pengetahuan pemakaian merupakan bagian penting dari konsumen, karena biasanya suatu produk dapat memberikan manfaat jika produk tersebut telah dikonsumsi atau digunakan dengan benar. Perusahaan kerap diwajibkan oleh undang-undang untuk menempelkan label petunjuk pemakaian bagi konsumen. Melalui pengetahuan pemakaian, konsumen akan memperoleh manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi jika mengkonsumsi produk dengan benar. Oke. Nah, tadi pengetahuan pembelian. Ini sekarang kita masuk ke pembelian ya. Jadi pembelian itu ya yang berhubungan dengan cara membeli gitulah istilahnya. Jadi tentang tokonya, lokasinya di mana, sistem pembayarannya bagaimana gitu. Tapi yang pasti tentang cara prosedur pembeliannya itu masuk ke pengetahuan pembelian. Sistem pembayaran sekarang udah banyak ya, ada yang pakai online. QRIS. Iya, kalian biasanya pakai apa? Kalau bayar masih pakai cash? Tergantung tempatnya, Bu. Kadang kan ada yang menyediakan, ada yang enggak. Oh gitu. Tapi biasanya pembayaran kalian pakai apa sih? Seringnya pakai cash kan di sini. Oh, nggak pakai Line Pay gitu? Apple Pay? QRIS bisa. Hah? Apa? QRIS itu loh, barcode. Di mana? Di Taiwan? Bukan sih, Bu, di Indonesia. Kayak pembayaran apa itu QRIS. Kalau di Taiwan? Kalau di Taiwan pakai cash, Bu. Oh, pakai cash. Kalian nggak pakai Line Pay ya? Atau Alipay ya? Enggak. Kalau di Hong Kong biasanya pakai apa sih? Yang di Hong Kong siapa, Kak U? Mbak Uun. Apa nama pembayaran kalian? Alipay. Nah, selanjutnya pengetahuan pemakaian. Ya, dari katanya juga kita tahu ya, berarti cara pemakaiannya. Jadi, konsumen harus tahu manfaatnya apa. Lalu biasanya apalagi kalau yang dikonsumsi ya, itu biasanya kita harus tahu masa expired-nya. Benar nggak sih? Iya, Bu. Itu masuk ke pengetahuan pemakaian juga ya. Undang-undang ya, perusahaan juga kerap diwajibkan untuk menempelkan label petunjuk pemakaian gitu. Mau itu kosmetik, biasanya ada petunjuk pemakaiannya, atau obat-obatan gitu. Jadi ini penting ya, apalagi untuk dikonsumsi atau yang ada efek sampingnya itu harus ada petunjuk pemakaiannya. Karena kalau sampai overdosis, ya tanggung jawab lah perusahaannya gitu kan. Karena memang itu bisa membahayakan konsumen gitu. Jadi untuk antisipasinya harus ada labelnya, bagaimana cara pemakaiannya yang benar, bagaimana cara pemakaiannya agar maksimal gitu. Karena mungkin kadang konsumen komplain kan, nggak bagus brandnya, katanya nggak ada efeknya, padahal dia nggak pakai sesuai peraturan gitu. Jadi perlu ditempelkan petunjuk pemakaiannya. Jadi perusahaan pun tidak merasa dirugikan. Jadi semuanya mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baik dan benar. Nah,
ada loh undang-undang tentang perdagangan itu tahun 2014. Dia bilang, baca dulu Mbak Hikmah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-undang yang dibuat dengan mengedepankan kepentingan nasional dan ditujukan untuk melindungi melindungi pasar domestik dan produk dalam negeri. Produk-produk yang diperdagangkan di dalam negeri semaksimal mungkin juga diproduksi di dalam negeri, menopang ketahanan ekonomi nasional melalui ketahanan pangan dan ketahanan energi, serta menjaga keseimbangan kepentingan produsen di hulu maupun kepentingan konsumen di hilir semaksimal mungkin. Kerangka perlindungan konsumen perlu ditegakkan melalui kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia untuk barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ketentuan pemenuhan SNI. Standar Nasional Indonesia. Mbak Ina Sobania pakai Dana dia. Dana populer nggak sih? Dana populer lah Bu. Itu buat bayar banyak. Bayar listrik, bayar air, bayar. Oh gitu. Saya pikir kalian pakai OVO gitu. Oke, jadi ada undang-undang tentang perdagangan. Ini untuk apa ya? Untuk melindungi pasar domestik dan juga ya dalam negeri. Jadi contohnya juga perlindungan konsumen ya, itu melalui pemasangan label berbahasa Indonesia untuk barang-barang yang diperdagangkan dalam negeri. Lalu untuk produk-produk tertentu harus ada standarnya, harus memenuhi SNI ya, Standar Nasional Indonesia gitu, untuk bisa diperdagangkan. Termasuk juga produk-produk dari luar negeri, itu juga harus ada jelas informasi bahan-bahannya, yaitu untuk melindungi konsumen. Iya. Biasanya kalau produk yang dari Indonesia dijual misalkan di Jepang atau di Taiwan gitu juga nanti ada tempelannya lagi tuh tulisannya udah bahasa Taiwan, bahasa Jepang gitu juga, Bu. Betul. Karena memang itu juga saya pikir peraturan tentang perdagangan di negara mereka ya. Sama halnya di Indonesia. Ya, nanti ada tempelannya lagi. Misalkan kalau dia mau pakai bahasa Mandarin, misalnya bahasa Jepang, perlu lagi dikasih label wajib ya. Ini wajib penggunaan label bahasa Indonesia lagi. Seperti yang kalian lihat itu juga. Jadi dari negara mereka pun bahkan wajib untuk bahasa negara setempat gitu ya. Iya. Oke, jadi itu untuk melindungi pasarnya juga, konsumen dan juga negaranya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? M-Banking. Oh, Dana lebih murah ya? Lebih merakyat kata Mbak Ina. Iya, itu lebih lengkap juga sih. Ada bayar BPJS, bayar listrik, bayar apa aja. Potongannya lebih murah? Kayaknya iya deh. Oke. Iya. Untuk diskusinya sudah bisa dikerjakan. Tugas satunya juga sudah bisa dikerjakan. Deadline-nya tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa ya? Tugas 1. 18. 18. Ini pasan tadi udah saya ganti deh. Sampai 14 Mei ya? Iya, Bu. Sampai 14 Mei. Oke, ini dia. Deadline-nya sampai 14 Mei. Sudah bisa dikerjakan mulai sekarang, mulai 5 Mei.
Diskusinya juga boleh dikerjakan. Bu, enggak tanggal 15 aja, Bu. Tanggung kan tanggal 14. Tanggal berapa? 15. 14 kan tanggung. Tanggung. Iya. Kalian aja lari minggu ya kan? Gak apa-apa Anu lah. aja, Udah, Bu. Ya. udah benar, tanggal 14 saja. Saya lewatkan loh seminggu. Masih Kan awal nggak Bu. susah. Harusnya kan aku Tugasnya cuma satu tugasnya pensiun. singkat aja, singkat. Tapi diisi yang benar ya. Ya Bu. Bayar listrik admin 1.500. Wah, murah juga ya. Saya itu pakai OVO 2.500 loh. Ayo Bu, ganti beralih Bu. Malah promosi. Oke. Jangan lupa diskusinya dijawab ya. Sudah bisa diisi, tugasnya juga. Minggu depan presentasi sekelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Udah disiapin belum? Ngerjakan saja belum. Hah? Udah dibuat belum rangkumannya? Minggu depan 30 sampai 40 menit ya. Nanti PPT-nya dikasih ke saya. Tugasnya apa sih Bu? Bikin PPT? Presentasi. Bingung. Kan ada PPT-nya juga dibuat ya. Oh iya. Jadi kalian buat rangkuman dari bab modul yang sudah dibagikan masing-masing untuk kelompoknya. Nanti kalian presentasikan lalu bisa tanya jawab juga lalu kita bahas di kelas. Bagusnya kalian sudah baca duluan pastinya kan? Jadi kalian sudah belajar duluan. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanya di grup ya. Ya. Oke, kita akhiri tutorial kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Masih Bu Dinati.